is a preview file. For example use only. This is a preview file. For example use only. Nah, sebelum ada ruang pameran, saya akan jelaskan dulu tentang sejarah dari museum ya. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf. Suaranya nanti kalau ada bersuara nanti Bapak nggak mau cakap. Ya. Namun peletakan koleksi pertama itu berupa arca makara, coba lihat ke belakang itu. Nah, itu yang di apa itu? Ibu, nah itu, itu adalah koleksi pertama yang diletakkan oleh Presiden yang pertama ya, namanya arca makara. Ya, diletakkan pada tahun 1994 ya, sehingga museum itu dikenal dengan Museum Gunung Arca. Ya. Apa pengertian dari museum? Ya, pengertian dari museum adalah satu lembaga yang bersifat tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari museum untuk menyimpan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi peninggalan sejarah nenek moyang kita masa lalu. Ya. Hingga saat ini, museum ini telah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi terdiri dari berbagai jenis, seperti etnografi, filologi, numismatik, kemudian biologika dan sebagainya, sehingga museum ini disebut dengan museum umum ya. Kalau museum yang memiliki koleksi terdiri dari berbagai jenis bidang ilmu yang dikategorikan dengan museum umum ya. Nah, kalau museum khusus adalah museum memiliki hanya satu jenis koleksi. Koleksinya satu jenis seperti museum perkebunan, dia akan perkebunan aja. Dan kemudian museum uang, museum lain-lain dan sebagainya ya. Nanti ada yang masuk ke sini di ruang prasejarah, storyline kita mulai dari ruang prasejarah. Di situ ditampilkan koleksi manusia purba ya, bukan marga purba. Ada marga purba? Nggak ada ya. Manusia purba terbagi dua jenis ya, Homo erectus dan Homo sapiens ya. Homo erectus itu manusia purba yang belum memiliki kecerdasan, jadi belum bisa membuat pakaian juga nggak bisa, mengolah makanan juga nggak bisa. Jadi aktivitas sehari-harinya tidak memakan pakaian ya. Jadi kalau makan pun hasil buruannya ditangkap langsung dimakan. Nah, itu Homo erectus ya. Homo sapiens sudah memiliki kecerdasan, sudah bisa membuat pakaian dari kulit hewan
ya, sudah mengerti mengolah makanan, hasil buah ditangkap, dipotong, baru dimasak, kemudian dimakan. Jadi sudah mengerti ya. Di situ nanti terdapat koleksi-koleksi atau peralatan digunakan pada manusia purba seperti kapak batu, bandul jala, mata pancing, ya, kemudian tandu rusa dan sebagainya. Masuk ke sebelah kanan, lantai 1 bagian barat terdapat koleksi megalitik ya, kebudayaan nenek moyang kita sebelum mengenal agama. Ya, seperti peti mati dari Nias, ya, kemudian tongkat tunggal Panaluan, kemudian sahan atau kemudian ada pangulu balang ya, dari Batak Toba, bejan dari Dairi, ya, fungsinya untuk menjaga kampung ya. Kemudian masuk ke ruang Hindu Buddha ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Hindu Buddha seperti patung Amitabha, Prasna Paramita, Dewi Lasmi dan sebagainya. Nah, koleksi ini kita temukan dari situs percandian yang ada di Padang Lawas. Tahu Padang Lawas? Padang Lawas tahu di mana? Sidempuan tahu? Ya, Sidempuan dengan Padang Lawas itu berdekatan, jadi sekitar situ ya. Nah, di situ banyak candi, ya. Candi Bahal 1, Bahal 2, Bahal 3, Candi Supamutung. Nanti kalau ada jalan ke sana bisa lihat candi. Jadi candi itu bukan hanya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut. Ternyata di Sumatera Utara juga banyak candi ya. Nah, kemudian kita temukan juga koleksinya dari situs Kota Cina. Tahu di mana situs Kota Cina? Tahu di mana? Tahu Marelan? Ya, situs Kota Cina itu di Marelan Belawan ya. Di Danau Siombak, nanti kalau adik-adik jalan-jalan rekreasi ke Danau Siombak, di situ situs Kota Cina ya. Nah, kemudian masuk ke ruang Islam, ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah Islam seperti naskah-naskah kuno, seperti naskah fikih, naskah tasawuf, tajuk muluk dan sebagainya. Terdapat juga nisan-nisan kuno ya. Nah, kemudian masuk ke ruang kolonial, di situ ditampilkan koleksi perkebunan seperti tembakau, cengkeh, buah pala, kulit manis, kemudian merica dan sebagainya ya. Kita dulu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia ya. Nah, kemudian naik ke lantai 2 ditampilkan koleksi kehidupan sehari-hari mulai dari kelahiran sampai kematian ya, seperti peralatan makan ciri ya. Pernah lihat orang makan ciri ya? Ya, nanti ada bisa lihat di situ ada alat-alatnya seperti kacing untuk membelah pina, kemudian kuku untuk menumbuk sirih ya, dan sebagainya. Terdapat juga koleksi pertanian, perikanan, perdagangan, berburu dan rambut dan sebagainya. Terdapat juga koleksi miniatur rumah adat dari berbagai etnis. Tahu etnis? Etnis tahu? Ada berapa etnis asli Sumatera Utara? Ada berapa? Hah? Ya, 8 ya. Coba sebutkan dulu. Siapa bisa sebutkan 8 etnis asli Sumatera Utara? Batak. Ada yang tahu etnis? Ya, sini. Sini. Sudah nggak apa-apa sini. Udah sini, ayo. Enggak betul pun nggak apa-apa. Ya. Udah kenal semua? Udah kenal? Udah? Yang laki-laki udah kenal? Belum. Ya, perkenalkan dulu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahputri dari kelas 810. Anissa Syahputri kelas 810. 8 etnis asli Sumatera Utara. Aceh. Aceh enggak lah. Aceh provinsi Aceh. Batak. Melayu. Jawa. Jawa enggak. Jawa Sumatera Lumur. Batak Toba. Dairi.
Ya, dapat 6. Tepuk tangan dulu. Ya, 8 etnis asli Sumatera Utara, 5 Batak, Toba, Karo, Simalungun, Angkola Mandeling, Pak Dairi, Melayu, Nias, posisi Sibolga. Ya, jadi ada 8. Ya. Oke, masuk ke ruang selanjutnya. Di situ terdapat berbagai tenun dari Sumatera Utara. Ya, ada orang Batak Toba, Batak Toba. Ya, Batak Toba. Di sini nih. Sini. Ya. Ya, terdapat berbagai tenun di Sumatera Utara. Kalau tenun dari Batak Toba disebut dengan, nggak tahu, tepuk tangan. Ada lagi coba? Yang Toba. Tadi banyak tepuk tangan, sekarang takut semua. Ada coba? Coba. Ya, sini. Cepat. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi yang laki-laki itu kayaknya pada malas semua, ya. Tenun dari Batak Toba disebut dengan ulos. Tepuk tangan. Ada orang Karo. Ini kok malu sih mengaku sukunya? Karo. Ada yang malu mengaku sukunya? Gak ada Karo? Gak ada? Gak ada Karo? Nah, tepuk tangan dulu. Tenun dengar bu, tenun ya dari Batak Toba namanya ulos. Kalau di Karo, nggak tahu. Tepuk tangan. Ada yang tahu? Orang Karo? Nggak ada lagi Karo habis? Pas. Ya, dari Karo namanya Budi. Ada dari Simalungun? Ya, sini. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Ira. Ya, Ira. Tenun di Sumatera Utara, kalau di Toba namanya ulos, di Karo ulis, Simalungun Gulon. Betul bulan? Salah? Nggak tahu, tepuk tangan. Oke. Ada yang bisa? Iya, hiu, tepuk tangan buat dia. Ya, dari Simalungun namanya hiu ya. Ada orang Melayu? Melayu. Siapa Melayu? Ada Melayu? Ayo, bisa Melayu. Ada Melayu?
Nggak bisa, nggak bisa dilanjutkan. Bisa? Bisa? Ya, tentu di Sumatera Utara kalau di Toba namanya Ulos, di Karo namanya Ulis, Simalungun Biru. Ada apa Pak? Pak Dewi kan? Di Pak Dewi namanya Oles. Ya. Di Melayu namanya? Di Melayu namanya? Songket ya. Jadi harus tahu ya. Itu masih dipakai ya sehari-hari itu ya. Kayak orang Karo masih dipakai, Simalungun masih dipakai ya. Jadi jangan sampai lupa dengan budaya sendiri. Oke, lanjut ke ruang selanjutnya. Terdapat koleksi alat musik ya dari berbagai etnis atau suku ya. Kemudian ada permainan tradisional seperti congklak. Tahu congklak ya? Tahu congklak? Kemudian ada ketapel, batu lili. Batu lili tahu? Batu lili tahu? Batu lili itu ada dua batang kayu yang panjang sama yang pendek ya. Nanti tanah dulu balu yang sudah taruh itu di lokok gini nanti dilempar gitu ya. Ya itu dulu permainan anak-anak zaman dulu ya, sekitar tahun 70-an ya. Waktu bapak masih SMP. Sekarang permainan anak-anak apa? Ya, tunjuk tangan yang pakai HP, yang punya HP. Ya, terus tunjuk tangan yang tiap hari main HP. Terus tunjuk tangan yang tiap malam nggak pernah belajar. Ya. Oke ya, jadi nggak boleh ya tiap malam main HP, harus belajar. Bisa ya? Bisa? Ya, selanjutnya terdapat ruang pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Bapak mau tanya dulu 5 nama pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Yang pertama, pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Ya, namanya siapa? Muhammad Raihan. Pahlawan, sebutkan nama pahlawan nasional berasal dari Sumatera Utara. Nggak tahu, tepuk tangan. Yang perempuan. Jadi sebutkan nama pahlawan nasional berasal dari Sumatera Utara. Pahlawan kesiangan, tepuk tangan. Yang laki-laki. Nggak pernah belajar pahlawan nasional? Nggak pernah belajar? Nggak pernah? Iya pernah. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Singamangaraja, tepuk tangan. Perempuan. Lima, Bapak minta 5 ya. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara yang pertama Singamangaraja, yang kedua nggak tahu Pak, tepuk tangan. Yang laki-laki ini. Ya, dimasukkan bajunya dulu, yang rapi. Oke, pahlawan nasional dari Sumatera Utara Singamangaraja. Selanjutnya Jamin Ginting, tepuk tangan. Yang perempuan masih 2. Yang perempuan ini sini. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara Singamangaraja, Jamin Ginting. Tengku Amir. Betul sih, jalan-jalan. Ya, yang ketiga betul. Tengku Amir Hamzah ya. Tepuk tangan. Tengku Amir Hamzah, yang laki-laki. Ya, tunggu. Singamangaraja, Jamin Ginting, Amir Hamzah. Ada Malik, tepuk tangan. Satu lagi. Ya, sini. Yang terakhir nih. Singamangaraja, Jamin Ginting, Amir Hamzah, ada Malik, Ferdinand Lukman Tobing, tepuk tangan. Ya, kita ada 12 pahlawan nasional ya. Singamangaraja, Jamin Ginting, Kiras Bangun, Temi Simatupang, Beli Panjaitan, Ahmad Yani, ya, ada Malik,
dan sebagainya ya, ada 12 ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Ya, ada hadiah ini. Untuk mendapatkannya ada pertanyaan ya. Ada 2 bentuk. Ada yang mau bertanya? Kalau bertanya dikasih. Ini apa sih ya? Ya, pertanyaannya seputar museum. Jangan bertanya berapa nomor HP Bapak. Ya, saya tanya sama saya. Kan nggak mungkin tanya sama ibu gurunya. Ada pertanyaan? Ya, sini maju. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan, sebutkan namanya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya rumah ada di Sumatera Utara. Rumah ada di Sumatera Utara ya. Ini belum jelas pertanyaannya. Rumah ada pertanyaannya belum pas. Udah pas? Ya, berapa banyak rumah adat di Sumatera Utara ya? Nah, ini pertanyaannya Bapak masih bingung ya? Bingung ya? Pertanyaannya itu enggak tepat itu. Berapa banyak rumah adat di Sumatera Utara? Nah, ya, masalahnya gini, di Sumatera Utara itu sekarang sudah ada Cina, sudah ada India. Rumah adat asli Sumatera Utara ada 7. Bata Toba, Saru, Simalungun, Angkola Mandailing, Bapak Dairi, Nias, Melayu ya. Pesisir Semurga belum ya, belum ada. Karena Pesisir Semurga itu masih termasuk etnis baru ya, lebih masih 5-7 tahun ya. Orang Pesisir Semurga, ya namanya orang Pesisir Semurga katanya. Oke, tepuk tangan dulu sama Sipa ya. Kalau Sipa bilang saya bukan anak kecil, bukan saya. Oke, silakan dulu ini. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang gampang ini, sudah saya jelaskan. Sebutkan pengertian dari museum. Ada yang bisa? Sebutkan pengertian dari museum. Pengertian museum. Ada yang bisa? Ya, sini yang bisa sini. Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Helia dari kelas 8 3. Pengertian dari museum yaitu tempat yang bersejarah dan menyimpan banyak benda-benda sejarah dan kenang-kenangannya. Ya, kurang pas. Kurang pas. Kurang pas ya, ini pengertian dari museum ya.
nggak bisa jawab baru aja dikasih. Perkenalkan nama. Pengertian museum bukan fungsi museum. Perkenalkan, nama saya Zaki Arido dari kelas 3. Pengertian dari museum adalah benda atau peninggalan sejarah yang dipamerkan oleh publik seperti lukisan atau benda sejarah lainnya. Ya, belum pas. Ini terakhir. Tepuk tangan. Pengertian dari museum. Selamat pagi, nama saya Gebi dari kelas 8. Menurut saya, museum itu adalah tempat untuk menyimpan dan mengoleksi aset-aset negara dari masa lampau yang bisa dijadikan pembelajaran, dan ini bersifat publik dan tidak melakukan pembayaran, ada bayaran, dan ini bersifat pendidikan. Bagus, sudah bagus ini Pak. Ya, bolehlah. Pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dan terbuka untuk umum. Ya, hanya itu. Beda dengan fungsi ya, menyimpan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan. Ya, Google. Tapi kalau jawabannya menyerempet, sudah ada keuntungan yang betul. Oke, tangan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sebelum pameran ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang dilarang, pertama dilarang dengan pameran dilarang makan dan minum. Ya, yang kedua dilarang pegang kaca fitri. Yang kota itu namanya kaca fitri, bukan kaca fitri. Ya, nggak boleh dipegang-pegang. Ya, yang ketiga dilarang lari-lari di ruang pameran. Bisa ya? Bisa semua? Oke, sekian dan terima kasih. Selamat datang di Museum Republik Sumatera Utara. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa di kesempatan. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah, membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Kalian nggak boleh ketawa ya.
Boleh, boleh. Apa? lagi bang. Yuk. Aman benda. Mana bang? Apa?
Museumku di hatiku, aku berguru